Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, besar sudut garis pada bidang, besar sudut bidang pada bidang. Ya, sebelumnya kita awali pertemuan kali ini dengan kita, yaitu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjutkan materinya pada pembahasan yang telah lalu. Kita awali pertemuan kali ini dengan membahas soal-soal tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak garis ke bidang, dan seterusnya, besar sudut juga. Pertama kita lihat soal nomor 1. Ini kubus ABCDE dengan panjang rusuk 6. Kalau namanya kubus, berarti semua rusuknya ukurannya sama. Di situ diberitahu P adalah titik potong antara diagonal AC dan diagonal BD. Diagonal AC dan BD adalah diagonal bidang. AC sama dengan HC. Di sini cara menghitung AC gunakan Pitagoras karena segitiga ABC siku-siku di B, maka aturan Pitagoras seperti ini. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat untuk AC ketemu nilai 6/3. Langkah berikutnya kita cari panjang HP. Panjang HP di situ sama dengan HC kuadrat dikurangi PC kuadrat. HC merupakan diagonal bidang, berarti HC sama dengan HC sama dengan AC. Kita masukkan, kemudian PC nilainya adalah setengah dari AC. Berarti 6/2 dibagi 2 ada 3/2. Kita kuadratkan, mendapatkan nilai seperti 6 kuadrat 36 kali akar 2 kuadrat 2. Berarti 36 kali 2 ada 72. Nah, ini 3 kuadrat ada 9, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Berarti sama dengan 18. Setelah kita kurangkan akar 59, hasilnya sama dengan 3/6. Selanjutnya, ya, setelah kita peroleh ini, kalian lihat segitiga HPC. Pada segitiga HPC itu kita lihat rumus luasnya adalah setengah PC, PC itu alas, kali HP. HP itu tinggi. Setengah alas kali tinggi. Tinggi kita gunakan ini. Kita juga bisa menggunakan rumus setengah alas HC. HC-nya ini kali tingginya adalah PO. Sama-sama pada segitiga yang sama tapi pada posisi perkalian yang berbeda. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya sehingga di situ kita bagi mendapatkan hasil 3/6 sama dengan ini 6 dengan dibagi 3 sama dengan 2 sehingga sama dengan 2. Sehingga PO mendapatkan nilai 3/2/6. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Coba kalian ulang-ulangi lagi. Kalau kurang jelas, nanti berulang-ulang kalian akan bisa lebih jelas. Kita lanjutkan materi kedua, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Ketahui
bahwa rusuk AT, rusuk AB, dan rusuk AC tegak lurus di A. Berarti di sini kalian lihat, awal kita cari dulu, kalian diminta jarak A ke TB, C. Berarti kita hanya cari tahu berapa panjangnya jarak dari A ke TB. Nah, di situ karena ini siku-siku, maka awal kita cari panjangnya TB. Berapa? Kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kalau sudah di sini, kita perhatikan luas segitiga A, B, T, siku-siku di A atau TBA ya, biasanya siku-sikunya itu ada di tengah antara itu. Nah, segitiga itu bisa dihitung setengah AB alas kali tinggi AT atau gunakan alasnya BT kali AO itu sebagai tingginya. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui AB6, AT6. BT tadi diketahui, BT dan TB itu sama saja 6/2. Kita bagi sehingga mendapatkan nilai 6 sama dengan akar 2 kali AO. Atau AO sama dengan 6/2. Kita lihat, karena belum rasional, kita rasionalkan. Sehingga akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3/2. Gimana? Ya, kalian ulangi lagi biar lebih paham ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Di situ tetap pada kubus dengan panjang rusuk 4. T merupakan titik tengah bidang atas ya, perpotongan diagonalnya. Kalian jika AT dan AC membentuk sudut, maka diminta berapa besarnya cos tersebut, theta. Di sini kalian bisa perhatikan, ini bisa perhatikan, awal cari tahu berapa nilai AC, AC diagonal bidang. Diagonal bidang pasa kubus itu ada sisi akar 2. Sisinya 4, akar 2. Ini ya. Kemudian AT, nah prosesnya seperti ini. AT bisa diperoleh dari AO kuadrat, AO kuadrat ditambah OT kuadrat. Tinggal masukkan, AO itu adalah setengah AC. Kalau AC 4/2 berarti setengahnya adalah 2/2. Ini diperoleh nilai 2/6 setelah disederhanakan. 24 itu 4 kali 6. Yang 4 di akar 2, yang 6 biarkan di dalam tanda akar. Selanjutnya kita cari tahu berapa nilai cos-nya. Cos theta atau cos TAO. Nah, cos itu adalah sisi samping atau AO dibagi sisi panjang atau AT. AO tadi 2/2, AT itu 2/6. Berarti tinggal kalikan aja, ketemu nilai itu. Ya, kalian tinggal kalikan, kalian hitung. Sehingga diketemukan nilai AO cos TAO itu 1/3. Bagaimana? Nah, coba perlu pemahaman lagi. Kalian bisa. Dari sini ke sini adalah disederhanakan. 12 itu 4 kali 3. Akarnya 4, 2. Berarti 2/6. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Berarti 1/3. Yang tadi 12 itu 4 kali 3. Yang 4 keluar jadi 2. Yang 3 tetap ada di dalam tanda akar.
Seperti itu ya. Ya, coba diulangi lagi biar sampai kalian paham. Kita lanjutkan soal keempat, yaitu diketahui tetap ada kubus ya. Ukuran panjang rusuknya berbeda. Titik P pertengahan antara CG berarti CP itu nilainya setengah dari CG. Ya. Terus di situ ya. Kemudian kita cari berapa panjangnya DP dan DC. Tetap gunakan Pitagoras. Gunakan kalau DP gunakan segitiga DCP. Kalau DG gunakan segitiga DCG. Domanya itu. Jadi yang DP menggunakan yang oranye, yang DG gunakan yang biru. Kalian tinggal masukkan angka-angka yang ada. Kalian hitung sehingga ketemu besar panjangnya garis-garis tersebut. Kemudian yang diminta adalah sin, sudut alfa. Nah, pada segitiga bentukan ini, kalian perhatikan segitiga GDP. Pada segitiga ini berlaku nilai GP per sin alfa sama dengan DP per sin G. Sin G di pojok ini ya. Dan nilai sin G itu sudah diketahui 45. Kenapa 45? Karena itu merupakan diagonal bidang dari persegi. Persegi ini sudut HGC 90. Karena ini persegi, maka diagonal bidangnya membagi 2 sama besar. 90 dibagi 2 jadi 45. Nah, aturan sin kalian masih ingat kan ya? Seperti ini GP per sin. Ya. Kita lanjutkan sehingga mendapatkan nilai ini. Kita kalikan silang. 4 kali setengah akar 2 sin ke atas, 4 akar 2 ke 4 akar 5 ke bawah. Sehingga mendapatkan nilai ini karena belum rasional kita rasionalkan. Kali sama-sama penyebutnya akar 5. Kenapa kok akar 5 per akar 5? Karena akar 5 per akar 5 nilainya 1. Jadi tidak merubah hasil, hanya merubah bentuk. Selanjutnya, setelah kalian hitung, ketemu nilai setengah dibagi 5 itu 1/10 kali akar 10. Ya, demikian pertemuan kali ini. Kalau kurang jelas, bisa kalian ulang-ulangi lagi sampai kalian paham dengan keterangan tadi. Itu dulu ya, Ibu Airi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai juga pembahasan materi yang kita lakukan. Ya, kalian harus ingat bahwa waktu itu seperti sungai. Kalian tidak akan pernah menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Untuk itu, buatlah hidupmu lebih berarti. Tetap semangat untuk belajar. Kalian, apapun kondisi yang kalian hadapi, kalian harus berbaik sangka bahwa ini yang terbaik yang diberikan Allah pada kita.